Bapak ini terkejut. Lah, terkejut emang coblos apa begitu kan? Lalu difotokan, lalu dia pergi katanya. Nah, inilah nggak jelas keterangannya mencoblos. Mencoblos dan dia terkejut. Kalau mencoblos kertas, ngapain kau terkejut? Ya kan? Nah, kalau mencoblos yang lain bisa aja kau terkejut memang. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, yang tengah. Ya, tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya, yang tengah yang dicoblos. ya. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, yang tengah. Ya, tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya, yang tengah yang dicoblos. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video lucu lagi ya, masih sama seperti video sebelumnya, yakni tentang keterangan saksi di sidang MK yang dilaksanakan beberapa hari lalu. Sebetulnya konten ini sudah pernah kami buat ya beberapa hari lalu, tetapi ternyata semakin kesini semakin ramai saja orang-orang yang menanggapinya. Ada yang memarodikannya dan ada pula yang menstitchnya ya, mengomentarinya. Sehingga kami buat lagi sehari keduanya. Ya emang lucu sih ya, karena tentang coblos di tengah begitu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton videonya kurang lebih 10 menitan. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, yang tengah. Ya, tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya, yang tengah yang dicoblos. ya. Ya, ini adalah video aslinya teman-teman ya. Seorang saksi yang bersaksi di hadapan ketua hakim ketua dan kemudian dikomentari oleh netizen berikut ini. Terus pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, yang tengah. Ya. Ada geleng-geleng kepala ya, nggak habis pikir. Lanjut. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, yang tengah. Ya, tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya, yang tengah yang dicoblos. ya. Lanjut. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, yang tengah. Ya, tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya, yang tengah yang dicoblos. ya. Lanjut. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, yang tengah. Ya, tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya, yang tengah yang dicoblos. ya. Lah, di mana-mana kan kalau di kamar yang dicoblos kan yang di tengah, Pak. Nggak yang di pinggir. Kalau di pinggir kan nggak enak, Pak. Gimana sih Bapak ini? Lanjut. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu
Yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, yang tengah. Rekonstruksi Ya. TKP. Tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di Itu. kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya. yang tengah yang dicoblos. Ya. Hakimnya sampai ketawa ya teman ya. Lanjut. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, Ya. yang tengah. Ya. Tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di Itu. kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya. yang tengah yang dicoblos. Ya. Lanjut. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, Ya, tengah. Ya. Tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Itu. di kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya. yang tengah yang dicoblos. Ya. Ayah wae saksi 01 mah. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, Ya. yang tengah. Ya. Tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di Itu. kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya. yang tengah yang dicoblos. Ya. Saksi sakit-sakitan katanya. Lanjut. Belum saya datang itu ada orang juga yang mencoblos di kamar itu. Di dalam kamar itu dicoblos, pas waktu saya kamera itu yang tengah Pak dicoblos Pak. Iya, Ya. yang tengah. Ya. Tapi di kamera itu tidak jelas Pak. Di Itu. kamera tidak jelas, Ya. tapi Bapak melihat secara langsung Ya. yang tengah yang dicoblos. Ya. Lanjut. Saksi yang bodoh, yang tolol, Waduh. yang bego, Waduh. Masul, dengar Waduh. sini ya. Waduh. Kalau pingin aman pilih nomor 02. Kata siapa? Hah? Katamu katanya polisi yang menyuruh, oknum polisi yang menyuruh ya. Kamu sebut-sebut nama Sampang Madura. Ini pencemaran nama baik polisi Sampang Madura lo. Paham kamu ya? Bisa kamu dituntut loh. Lul Bahlul ya. Waduh. Kan ditanya, polisi namanya siapa? Aparatnya siapa? Kan harus ada bukti akurat. Kalau kamu menyebutkan itu, kenapa kamu takut? Kalau kamu sebagai saksi, kamu kan sudah disumpah di situ sebagai saksi benar. Tandanya ini kamu bohong, lul, tolol. Waduh. Kenapa kamu takut? Kamu kan sudah disaksi, sudah disumpah. Seharusnya kamu berkata benar. Kamu tinggal menyebutkan polisi siapa, namanya siapa, ya. Kan jelas, bisa diusut tuntas. Kalau sama dengan kayak gini kan kamu dengan pembohongan. Pembohongan kamu itu tolol dan bahlul bodoh. Disuruh sebutkan nama polisinya, aparatnya siapa, kantornya di mana, Pak Lurahnya siapa yang menyuruh. Kamu takut, tandanya kamu ini cuma bohong, lol, tolol, bahlul. Astagfirullah. Saksi sudah disumpah masih berani bohong itu. Tolol kamu. Ya, teman-teman, saya memohon maaf ya karena ada beberapa kata-kata yang kurang pantas gitu. Lanjut. Kalau pingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi Pak. Dan yang Polisi mana ini? daerah Sampang Pak. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi Pak, yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu apakah polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini Pak, kalau pingin aman 02 harus menang. Namanya tahu Bapak? Tidak bisa saya menyebutkan Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya. Saya sendiri ke sini ini Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini. Mas Anies. Saksimu Nis. Bapak sadar nggak dengan Bapak berucap seperti itu, Bapak sudah menyebutkan 2 oknum
oknum polisi dan oknum kepala desa. Walaupun Bapak tidak menyebut nama, tapi minimal Bapak menyebut institusi. Nah, ketika Bapak ditanya sama hakim namanya siapa, terus Bapak tidak bisa menyebutkan namanya, intinya apa? Intinya keterangan Bapak sia-sia. Dan ketika kesaksian Bapak itu sia-sia, selain ucapan Bapak mubazir, Bapak juga ditandai. Selain itu, malu. Alah. Oke, lanjut. Di situ saling tarik menarik, saya ingin memfoto kejadian di dalam kamar itu. Setiap persidangan di MK tentang selisih hasil pilpres ada aja Pak yang lucu. Nampak mengarang-arang dan di briefing ini Bapak ini. Saya ditarik-tarik, saling tarik menarik mau ke kamar itu. Lalu begitu saya buka pintu, mereka sedang mencoblos. Lalu saya foto itu Pak katanya. Terkejut dia katanya karena di dalam kamar itu ada yang sedang mencoblos. Mencoblos apa itu? Jadi Bapak ini terkejut. Begitu buka pintu, mereka sedang mencoblos. Mencoblos. Lalu dia terkejut, lalu difoto gitu Pak katanya. Jadi ya ngapain kau foto yang sedang mencoblos? Hakim MK-nya nalar gak ini? Ya, karena ceritanya agak sedikit nggak nyambung ceritanya. Nah, di akhir kesaksian Bapak ini bilang, sebelum saya ke TPS itu, di situ sudah ada yang mencoblos. Tapi yang paling lucu, saya menonton live-nya. Pada saat saya sampai di TPS itu, saya lihat ada oknum PNS 3 orang masuk ke kamar katanya. Nggak tahu oknum PNS ini perempuan laki-laki atau laki-laki aja atau perempuan aja, ya kan nggak dijelaskan. Jadi saya coba mau masuk, lalu saya tarik-menarik dengan oknum PNS itu. Tadi katanya udah masuk oknum PNS ini, lalu tarik-menarik mereka lagi katanya. Habis itu, dan dia berhasil buka pintu masuk ke dalam kamar, lalu Bapak ini melihat sedang mencoblos. Jadi karena Bapak ini melihat orang itu saling mencoblos, bukan saling mencoblos, sedang mencoblos. Bapak ini terkejut. Lah, terkejut emang coblos apa begitu kan? Lalu difotokan, lalu dia pergi katanya. Nah, inilah nggak jelas keterangannya mencoblos. Mencoblos, dan dia terkejut. Kalau mencoblos kertas, ngapain kau terkejut? Ya kan? Nah, kalau mencoblos yang lain bisa aja kau terkejut memang. Aduh, sehat lah Pak, sehat. Ini briefingnya siapa ini? Mantan ketua KPK itu kurasa ini. Gak ada kualitasnya. Mantan ketua KPK ya, katanya tadi yang membriefing. Lanjut. Dipikir-pikir, menghadapi paslon 01, apalagi pendukungnya, orang se-Indonesia dibuat stres semua. Buat Pak Prabowo, pokoknya besok jangan dikasih kursi Pak Anies itu, karena kita tidak melayani manusia ruwet Pak, apalagi yang diulang-ulang. Pemilu kok mirip pom bensin, dimulai dari nol lagi ya Pak. Masa gitu Pak? Salam waras. Ya, teman-teman, itu tadi sudah kita saksikan beberapa video ya bersama-sama. Emang lucu ya. Ini adalah saksi yang dihadirkan oleh paslon 01 di sidang MK. Sebelumnya saksi ini sedang menceritakan kronologi dirinya
yang memergoki salah seorang oknum ya yang dianggap sedang mengondisikan pencoblosan di sebuah kamar di sebuah rumah ya salah seorang warga di dekat TPS begitu ya. Itu yang saya dengar pada live-nya itu kayaknya seperti itu ya. Dan di dalam kamar tersebut terjadi proses mencoblos surat suara begitu ya. Nah, tapi keterangan itu menjadi lucu karena saksi tidak bisa membuktikan bahwa yang dicoblos di dalam kamar tersebut adalah gambar nomor 2 atau paslon nomor 02 ya. Dia meyakinkan hakim dengan mengatakan bahwa dirinya tahu yang dicoblos adalah yang tengah gitu. Dia memoto tapi di dalam fotonya itu tidak jelas, tapi dia menjelaskan bahwa yang dicoblos adalah yang tengah katanya. Jadinya netizen se-Indonesia Raya langsung merespon ya. Ya, emang lucu-lucu ya saksi yang dihadirkan ke persidangan MK kali ini. Ya, tidak apa-apalah ya. Di tengah harga beras yang terus naik, hal itu adalah hiburan bagi kita semua rakyat Indonesia. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Yang terjadi di desa saya. Bapak sebagai penerima juga ya? Iya. Kapan itu Pak? Dari Januari, kemarin juga masih dapat. Januari, terus? Kemarin tuh kapan? Berapa hari ya itu masih. Saya juga nggak mengikuti nih yang sudah pemilu ini? Iya, sudah pemilu. Oh, itu ada lagi? Belum. Loh, maksudnya Apa? kapan Bapak terima bansos itu? Terakhir? Bulan ini. Maunya ngomong apa sih Pak? Bapak itu ke MK mau apa? Mau cerita Bapak dapat bansos? Itu mah sama sekali nggak akan nolong capres yang Bapak dukung, nggak akan. Malah kalau Bapak cerita seperti itu lebih ke menolong Bapak Prabowo nggak sih? Iya betul. Bahwa ternyata Prabowo menang bukan karena bansos. Itu buktinya. Bapak pendukung janggar juga kan, dapat bansos dari pemerintah tapi dukungnya janggar. Ya, ini adalah penerima bansos yang sangat lucu ya teman-teman. Mengaku menerima bansos tapi lama-lama malah menjawab tidak tahu ya. Akhirnya istrinya yang dijadikan kambing hitam. Yang jelas dia bukan pemilih 02 ya, tapi dia menerima bansos ya. Berarti kan pemilih 02 tidak melulu orang-orang yang menerima bansos, kan begitu. Lanjut. C1 asli, C1 palsu. Bapak punya otoritas apa untuk bisa membuat kesimpulan seperti itu? Kasih saja otoritas maksudnya sertifikat. Sumpah ngakak banget anjir. Otoritas adalah sertifikat. Iya. Memang hukum itu syarat dengan bahasa-bahasa yang tidak umum dipakai sehari-hari. Tapi kan seharusnya ya yang ada di sidang itu tuh yang benar-benar ngerti, apalagi dengan bahasa-bahasa hukum, karena mereka tuh aturan ngerti hukum gitu loh. Itu tuh sama aja kayak tukang ngusep teu nyaho eupan. Anjing. Ya, penutupnya ya yang ya, ini sebetulnya video lebih lama lagi ya teman-teman ya. Ini adalah saksi ahli. Kalau tidak salah ini adalah saksi ahli yang menjelaskan bahwa di lapangan itu telah beredar C1 plano asli dan C1 plano palsu ya. Nah, Prof Yusril bertanya dengan sangat simpel, apa kewenangan Anda kok bisa membedakan C1 plano asli dan C1 plano palsu ya? Apakah Anda ini seorang ahli percetakan misalnya ya? Kan begitu. Malah jawabannya malah sertifikat. Maksud sertifikat apa? Sertifikat vaksin. Lanjut. Pilpres yang udah kelar masih aja ngeributin masalah usia capres cawapres. Udah basi. Kalau mau niat digugat masalah usia capres cawapres, kemarin aja sebelum Pilpres. Kenapa sekarang baru diributin lagi? Kadang-kadang bikin males ngikutinnya.
Ya, setuju dengan pendapat netizen barusan teman-teman ya. Jadi apapun pilihannya, setelah hasilnya diketahui ya sudahlah, itulah berarti pemenangnya ya. Tidak perlulah gugat sana, gugat sini. Kalau kalah ya sudah kalah, akui saja kalah ya kan. Yang penting kita berdoa dan berusaha, semoga pada pemilu depan menang. Kan gitu saja ya kan. Lanjut. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Di awal persidangan ini, kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu ya. Karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Jadi nggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah tadi ada ahlinya mengatakan bahwa Jokowi melanggar undang-undang korupsi, bansos, melanggar undang-undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar undang-undang tidak pidana korupsi dan melanggar undang-undang APBN, sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini, dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Salah kamar ya teman-teman ya. Ya, barusan adalah parodi ya keterangan pers yang dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea terkait omongan tim paslon 01, bukan paslon, tim pengacara paslon 01 yang katanya Hotman Paris akan menangis di sidang MK ya. Ternyata bukannya menangis, ternyata malah ketawa-ketawa karena saksi yang dihadirkan ke persidangan sangat kacau balau katanya. Oke, lanjut. Oh, ternyata sudah habis videonya. Ya, teman-teman, sudah kita lihat bersama video lucunya ya, yakni tentang keterangan saksi di sidang MK yang dilaksanakan beberapa hari lalu. Sebetulnya konten ini sudah pernah kami buat beberapa hari lalu, tetapi ternyata semakin kesini semakin ramai saja orang-orang yang menanggapinya. Ada yang memarodikan dan ada pula yang men-stitch ya kan, sehingga kami buat lagi seri keduanya dan sudah kita lihat bersama tadi. Ya memang lucu sih ya, ini tentang coblos di tengah. Itu yang paling lucu tadi yang di bagian-bagian awal. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.